Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hendra Medita, di Meditarium Channel. Kali ini sesi lain dari pertemuan-pertemuan yang sudah saya buat. Narasumber saya hari ini adalah seorang perempuan intelektual, pemberani, pemikir masa depan, dunia digital, dunia teknologi, dan juga pemikir perempuan untuk masa depan Indonesia. Dan yang menarik, beliau suka menjelajah ke gunung-gunung. Kita temui saja. Ini dia, Ibu Nina Kurniawati. Kurnia Hikmawati. Panjang namanya. Saya manggilnya Teh Nina. Siap. Gitu ya, Teh Nina. Selamat datang di Meditarium. Ya, hatur nuhun. Meditarium lumayan luar biasa tempatnya. Kita selalu menyajikan kopi biasanya. Oh, nah, Teh Nina sudah mantap. dibuatin kopinya. Jadi saya buat sendiri yang kopi pahit. Teh Nina bikin kopi ada gambarnya, atau kopi latte ini ya. Nah, Kopi ayo latte. kita coba dulu. Nah, bismillah. Mantap kopinya. Luar biasa. Sudah datang ke studio kecil di sebuah pasar di Kota Bandung, Pasar Cihapit. Tapi jangan dikira Pasar Cihapit ini pasar termodern di Bandung pertama. Artinya pasar yang tidak pernah becek. Pasar yang dimana masyarakat Bandung itu selalu datang karena pasar ini termasuk kelas menengah. Nah, sekarang kesibukan apa, Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Rampes. Rampes. Jawabnya rampes. Nah, ya. Upami abdi nyanggepkeun, sahawaya nyanggepkeun sampurasun. Biasa diulang, Teh? Biasa ya. Sampurasun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Mantap. Kumargi supados emot. Nah. Orang teh ti mana baheula? Turunan Sunda ya. Turunan Sunda Nah. orang teh. Mohon. Sunda kuat, negara makmur. Atau Sunda gimana? Mulia, Sunda Mulia. Nusantara Jaya. Oh, Sunda Mulia, Nusantara Jaya. Iya. Nah, ini kekuatan Sunda. Nah, sekarang Teteh juga aktif di organisasi Sunda atau memang apa namanya, pakar-pakar Sunda ya kalau nggak salah? Kumohon. Jadi pengen teh nepangkeun Ya, mangga. Ada nu sanes mah ini selebriti. Oh, enggak lah. Abdi mah selebrutal. Seributal. Ngarereong kerencangan sadayana abdi sehari-hari ngaulang. Ya. Abdi ngaulang di Universitas Komputer Indonesia, ya. di Fakultas Teknologi Informasi. Mohon di program studinya Sistem Informasi serang Teknik Informatika. Oh, oke. Nah, di eta di SCG-na, pami di S2 na abdi ngaulang di International Women University. Upami di S3-na abdi ge sebagai oponen ahli di Universitas Pajajaran di Doktor Ilmu Manajemen. Dokter Ilmu Manajemen di Unpad ya? Di Unpad, alhamdulillah diangken ke Unpad ya. Ku ibu diangken, ku Inikom diangken. Nah, pijakan abdi dirinya, tapi abdi ge kumargi sebaik-baiknya manusia itu harus berguna, manfaat. Oh, nah, iya. dan abdi ngiring lah di organisasi-organisasi. Nu ngawitan di organisasi akademik, yaitu di Aptikom, abdi ngiringan guyub, abdi sekjen hiji, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, sareng Profesor Jenal Ahasibuan, Profesor Aya Prof Beni, ya, sareng Prof nu terkenal tuh Prof Eko Indrajit, Ekoji, itu rencana itu Prof Marsudi, tah. Itu tokoh-tokoh penting dalam tatanan Indonesia ya, nasional ya. Ya, komprador, Komprador. profesor dan doktor lah. Oh, gitu. gitu. Nah, salian ti eta abdi campur-campur sareng Sunda. Oh, teu nanaon, teu nanaon. Mohon ya, Keun ya? supados emot orang teh orang Iya. Sunda.
Nah, anu kaduana abdi ngiring sareng APSI. APSI. Ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia. Sareng Profesor Eko Budiarjo. Sareng Suur manawi owner-owner perguruan tinggi. Abdi mah sanes owner pegawai awet pinten tapi ngiringan gitu ta. Iya, tapi sebagai yang selalu merendah kan karirnya panjang nih. Sekarang kan sudah PhD lah atau doktor gitu ya. Nah, aktivitas panjang yang paling optimal dalam waktu dekat sedang dilakukan apa aja itu? Kan luar biasa katanya. Ya, upamanya yang paling dekat memang kita harus bermanfaat bagi sebuah organisasinya, bagi seorang pijakan di dalam bekerjanya, dan bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Gitu kan, saya bilang ke beberapa kampus-kampus ketika saya memberikan orasi, saya bilang percuma ada sebuah perguruan tinggi apabila dia hanya memintarkan sebuah kampus, memintarkan dosennya, tetapi dia tidak memintarkan masyarakat sekitarnya. Karena di dalam sebuah lembaga pendidikan itu ada 3, yaitu pengajaran. Jadi mengajar biar pinter mahasiswanya. Yang kedua adalah penelitian, riset ya, segala macam itu dengan berbagai riset nasional dan internasional. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu aktualisasinya ya? Aktualisasinya bagaimana how to implemented sebuah keilmuan di dalam sebuah kampus yang bisa terimplementasikan terhadap masyarakatnya. Jadi bukan hanya juara apa, tapi dia misal ya di dalam sebuah daerah itu melihat sebuah parkiran mobil, motor, tapi dia tidak berpikir bagaimana membuat sebuah aplikasi kalau misalkan kampusnya sebagai kampus IT. Seperti bikin Grab atau apa namanya yang motor dan sebagainya. Artinya dia harus berpikir out of the box. Kampus itu bukan sebagai pengajaran, tetapi dia sebagai kemanfaatan buat lingkungan sekitar. Ya. Itu. Artinya masyarakat juga merasakan itu kan? Merasakan itu, tukang lotek merasakan. Nah, ini bagaimana kampus-kampus di Jawa Barat contohnya nih ya. Ini kan kampus terbanyak se-Indonesia itu adanya di Jawa Barat, STEMIK. Kalau universitas banyaknya di Jawa Timur. Ya, itu bagaimana dia sumbangsinya terhadap pasar-pasar masyarakat. Itulah sebetulnya kepentingannya kampus dengan konsep ABGCM. Karena bagaimana kita bisa melihat sebuah pasar yang tidak becek, sebuah pasar yang banyak masyarakat melakukan transaksi ekonomi di situ. Disitulah market ya. Tetapi bagaimana seorang kampus itu berpikir how to digitalisasi market gitu kan. Jadi market itu, pasar-pasar tradisional itu dijadikan, nih ada nggak sekarang? Saya belum lihat. Belum nemu ya? Belum nemu gitu kan. Misalnya dari mulai parkir tadi ya, terus orang berkunjung, bahkan menu ya. Kan kalau sekarang menu di kafe-kafe udah ada, pakai QR code gitu ya, barcode. Nah, nanti mungkin pasar sudah harus merambah ke teknologi digital itu. Iya, ketika pasar sebagai pelaku tadi bapak-bapak yang tidak paham digital, anak mudanya lah gaul ke situ. Contoh, bikinkan aplikasi market Syahapit misalkan kan, di situ orang langsung se-Bandung yang biasa kita jalan karena misalkan kan sekarang ada 2 permasalahan ya. Pertama adanya COVID-19 itu sudah mendunia, dan yang kedua adalah adanya revolusi industri 4.0 kalau di Indonesia. Kalau di Jepang barangkali kan udah 5.0 kan sudah. Nah, itu bagaimana melihat seperti itu dan kita mengaplikasikan keilmuan untuk memberikan solusi. Memberikan value. Nah, itu sebetulnya yang harus thinkingnya harus nyampe. Ada edit value yang bermanfaat juga buat masyarakat. Ya. Aplikasinya dalam apa? Yaitu di dalam penelitian dan di dalam pengabdian masyarakat dibungkus. Duitnya dari mana? Nah, yang ada sorangan gitu. Sponsor kali ya? Sponsor kali. Di sini ada Telkom, ada Pindad, ada perusahaan-perusahaan besar. Di Jawa Barat ini kurang lebih 15 BUMN kantor pusatnya di Jawa Barat. Jadi wajib untuk mensupport yang diprogramkan tadi kali ya. Betul. Nah, makanya sebetulnya keberadaan komunitas, apakah komunitas perguruan tinggi, apakah komunitas pasar-pasar, apakah komunitas seperti para anak-anak muda tuh ada relawan TIK, ada macam-macam. Nah, kebetulan saya dulu yang ikut membentuk juga relawan TIK. Itu tuh bersama-sama. Jadi jangan hanya kongko-kongko, kumpul-kumpul, dia punya visi, misi, tapi how to implementednya mana? Punten ini buat anak-anak. Gak apa-apa, itu bagus. Milenial. Kalau saya milenial juga kan, milenial pada zamannya. Pada zamannya. Kalau sekarang kolonial.
kolonial atau generasi bomber? Pokoknya tetap Tapi nggak semangat. apa-apa, semangat ya. Nah, kalau sekarang milenial ini kan generasi rebahan ya, generasi jempol. Nah, teknologi mempengaruhi apapun yang dilakukan oleh mereka. Hanya rebahan dengan klik hasilnya ada. Nah, pertanyaan saya, Teh Nina sebagai edukator atau pendidik, kira-kira harus seperti apa langkah ke depan, baik itu untuk para milenial tadi ataupun kebijakan-kebijakan regulasi, bisa dikasih gambarannya? Ya, sebetulnya hubungannya kan begini, kita harus melihat SWOT dulu kan. Oh, Kita tuh ada analisa berdiri di SWOT-nya. mana, ya kita berdiri di mana nih. Saya sebagai seorang perempuan, saya melihat future ke depan negara kita kan harus sustainable. Baik dari sisi budaya, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nah, kalau melihat itu, milenial itu 70% itu paling banyak yang ada penghuni di Indonesia ini, 270 juta. Itu menurut Badan Statistik BPS, Indonesia ya. 2021, itu sekian banyak itu adalah milenial. Ya. Bagaimana ke depan kalau milenial keberadaannya seperti itu? Karena di dalam diri itu kita harus ada 3 hubungan. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya, oke. Kemudian hubungan manusia dengan manusianya. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan hubungan manusia dengan alam semesta. 4 ya. 4. Jadi ketika seorang milenial itu harus berpikir kepada Tuhannya, dia secara spiritual harus kuat. Vertikal ya. Vertikal harus kuat, gitu kan, harus bagus karena itu adalah pegangan. Kemudian hubungan dengan sesama manusia, dia harus berbuat horizontal, dia harus berbuat baik, harus memberikan kemanfaatan, harus memberikan karena dia memberikan brand, nilai, dia sudah melakukan apa dan meninggalkan apa, gitu kan. Kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dia harus ngurus dong. Kalau misalkan sebagai ini yang duduk aja, bagaimana dia mau hidup 91 tahun seperti Ibu Eha? Karena dia harus mengurus fisiknya, harus mengurus jiwanya, raganya, kan begitu. Bagaimana dia harus happy, kan, harus semangat, itu spirit. Bagaimana dia harus spirit kalau dia tiduran terus, tanpa diolah? Kalau diolah itu kan dia harus latihan fisik. Yang terakhir dengan alam ya. Dengan alamnya. Manusia itu siapapun juga harus mengurus air, udara, tanah, laut, api. Sekarang apa yang terjadi? Saya sedih lihatnya. Nah, apakah itu karena sedihan itu Teteh melakukan petualangan di Sama hobi sampingan. Hobi sampingan. Saya dari kecil saya pendaki gunung, tapi selain pendaki gunung juga saya suka laut. Biasanya orang kan salah satu laut-laut, gunung-gunung. Tapi saya suka laut 7 di Pulau Ambon. Saya sudah datengin. Saya mendayung 50.000 ya, dayung. Udah sampai di tengah laut baru saya sadar, ada di tengah laut saya takut gitu ya. Sendirian. Iya, saya sendiri. Itu biasanya gini, ada tugas, ada undangan. 1-2 hari saya pakai buat holiday. Everyday is holiday. Gitu kan. Nah, kemudian kalau ke gunung ya saya suka tiba-tiba aja saya pengen main gitu kan ke gunung. Ya nggak apa-apa, ini ada suara-suara nggak apa-apa karena memang ada di pasar kan kita. Iya, ini real kenyataannya. Begini, kan? Masyarakat itu harus merespon atau kita yang wajib merespon. Tapi modul tadi yang saya nanya tentang regulasi gimana? Ya, regulasi itu kita mau tidak mau, suka tidak suka, merubah sebuah tatanan negara, kita harus masuk ke eksekutif, harus masuk ke legislatif. Ya, oke. Mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Atau kita dengan sebuah komunitas bisa memberikan rekomendasi. Ya. Nah, itu tidak ada hal lain. Mau jungkir balik, mau di koran Bapak sebagai pernah jadi wartawan dan sebagainya. Apakah berubah regulasinya? Tidak. Ya. Regulasinya tadi tentang tatanan bagaimana untuk manage budaya kita tetap sustainable, tetap bagus. Kemudian para milenialnya bagaimana harus dipikirkan jiwa, raga, dan sebagainya. Ekonominya harus bagaimana, air, tanah, lautnya juga harus dipikirkan. Nah, itu regulasi semuanya. Kekuatan itu yang menentukan dari perjalanan bangsa ini yang kaya tadi ya? Ya, adalah regulasi. Regulasi tugasnya siapa? Bukannya kita masyarakat. Adalah mereka sebagai pegawai masyarakat. Siapa pegawai masyarakat? Itu adalah eksekutif dan regulasi. Ingat, pegawai masyarakat ya. Pegawai masyarakat ya. Jadi pegawai masyarakat itu yang menentukan beberapa hal kebijakan yang ada di kursi-kursi empuk itu.
Ya. yang mewakili rakyat, yaitu mereka yang dipilih rakyat, tapi kadang lupa akan rakyat. Tapi nggak apa-apa. Pandangan Teh Nina akan lebih tajam lagi, melihat perspektifnya lebih luar biasa, bahkan memberikan masukan ya ke bangsa ini. Seperti apa tuh, Kak? Infrastruktur, kemudian sekarang udah mulai ekonominya naik, semua itu sudah sangat-sangat bagus. Namun alangkah lebih bagusnya apabila tadi darurat-darurat akhlaknya, darurat-darurat ekonominya, darurat-darurat pendidikannya lebih dikomprehensifkan lagi, diperbaiki lagi. Betul. Karena masa depan kita itu tergantung dari anak cucu kita, tergantung dari alam kita yang kita urus, alam semesta kita. Karena negara kita itu sungguh-sungguh kaya raya, sumber daya kita sungguh luar biasa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber budaya alam, budaya alam, manusia, dan budaya. Budaya. Itu sungguh-sungguh luar biasa dan menjadi hak kekayaan negara kita. Oke. Seperti itu. Jadi saya ingin minta closing statement dari Teh Nina. Bagaimana harapan dari generasi milenial ini yang harus menumbuhkan nilai luhur bangsa lewat kebudayaan tadi yang sustainable dan memiliki added value. Nah, langkahnya apa kira-kira? Apakah mereka juga harus mempertimbangkan nilai-nilai luhur tradisi, atau mereka mengikuti teknologi yang saat ini, atau seimbang? Ya. Mangga. Jadi begini, budaya kita itu ada ceritanya dari mulai cerita ke parahyangan, kekayangan, kemudian kerajaan, kemudian keislaman, kemudian kenasionalan. Itu kan ada ya ceritanya kita sampai dengan sekarang, zaman keemasan zamannya sekarang. Dulu juga pernah kita menjadi sebuah wilayah zaman keemasan, dari mulai tadi kerajaan, keislaman, nasional itu kita. Nah, sebagai anak milenial, sebagai anak yang menjadi tonggak ke depan memajukan negara kita, alangkah baiknya kita melihat diri kita sekarang hidup di mana. Sekarang hidup di zaman milenial, di zaman modern, di zaman teknologi digital. Semua hidup dan kehidupan kita terdigitalkan. Tetapi kita harus membuat juga melihat view kita bahwa kita itu tidak boleh melupakan central of excellence-nya. Central of excellence dari sebuah wilayah daerah masing-masing. Jadi ketika seorang milenial itu harus melihat diri kita itu sebagai siapakah kita di dalam lingkungan terkecilnya dan lingkungan terbesarnya. Karena sebagai milenial itu harus bermanfaat sedikit-dikitnya bagi dirinya sendiri tentunya, dan bagi wilayahnya Nusantara ini, NKRI kita tercinta ini. Oke, itu kalimat yang menarik. Harus bermanfaat bagi NKRI, Nusantara, dan kepentingan bangsa ini menuju nilai luhur bangsa. Jadi saya punya garis benang merahnya. Jadi Teh Nina memandang bahwa milenial harus merespon apa yang terjadi saat ini dan merespon teknologi dengan kekuatan nilai-nilai luhur bangsa menuju hakikat dan martabat yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa dengan sumber-sumber lain nanti. Saya hanya akan memberikan kado bagi narasumber saya di penutup acara. Terima kasih Teh Nina. Ya. Ya. Tapi abdi teu hilap ngahaturkeun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.